Abang katakan saya goblok, habis itu abang katakan saya so pintar. Iya, semuanya ada pada kamu. Wih, mantap. Nah, terus bang. Bang Juma. Iya, apa sayang? Bang. Iya. Dengan dalil. Iya. 1 Korintus 14 ayat. Berapa? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 15. Nah, gitu dong. Ya, terus ayat 30. Tetapi iya, bacalah. Dengar. Orang-orang bertanya. Iya. Bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apa? Dengan tubuh apakah? Aduh apa? Dengan tubuh apakah mereka akan kembali? Tunggu bang, aku mati lampu. Enggak. Lampu di sini agak gelap. 5 watt dia bang, lampunya 5 watt. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan akan tumbuh. Coba kakak Dernis membaca 1 Korintus 15 Kak Der. Iya, ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-35 ya. Oke, dapat. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 36. Hai orang bodoh, apa yang engkau ini ayat loh, tunggu ya. Kirain kayak tadi si Sempa. Bukan, ayat 36. Hai orang bodoh, apa yang diulang pun. Apa yang engkau sendiri taburkan udah tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ayat 37. Mati dulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Sampai ayat berapa bang? Masing-masing kita punya biji. Gimana ini? Tetapi ayat 38. Tetapi Allah memberitakan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Ayat 39. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Iya, pasti. Lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Apa satu? Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Terus 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Tepuk tangan untuk Bang Suma. Iya. Makanya bangkit tubuh alami, jasmani dan rohani. Apa tujuannya Bang Petra? Mau ngapain? Artinya ini sekarang itu tubuh yang panah kembali ke tanah. Terus kalau bangkit nanti alamiah juga ikut atau tidak? Tubuh jasmanimu tidak akan bangkit, Bang Juma. Ini tubuh alamiah ini. Namun itu tidak sempurna.
Dalilnya, jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohania. Tubuh jasmani itulah menjadi suatu ya itu. Kan udah aku bilang kan Bu Darni, dia ini masih anak-anak. Enggak loh Bang Juma, benar ini. Ibaratnya Iya. gini, tubuh ini, tubuh daging kita sekarang ini, jasmani kita ini, Itu ada kalau tubuh nanti alamiah. mati, bukan itu yang dibangkitkan, tapi tubuh kemuliaan. Nah, itu yang dibangkitkan loh. Karena tubuh daging yang di bumi kan berdosa, kan gitu. Ibu ngerti nggak? Ibu ngerti nggak bahasa Yunaninya di 1 Korintus 15:14 ini? Ya kalau menurutku baca tadi ya seperti itulah. Nah, sebenarnya alamiah di situ terjemahan yang keliru, Bu. Terjemahan yang benar itu adalah fisik, tubuh, jasmani. Iya fisik, tubuh jasmani itulah. Iya itu bahasa Yunaninya psikos. Jadi makanya yang ditaburkan adalah tubuh fisik jasmani, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada Iya. tubuh jasmani, maka ada Iya, pula tubuh rohani. Iya. Berarti jasmani dan rohani dibangkitkan. Allahu Akbar. Enggak, yang dibangkitkan tubuh kemuliaannya, tubuh rohaninya itu yang dibangkitkan Bang Juma. Ini Jika ada daging tubuh enggak lagi. dengar, jika ada tubuh jasmani, maka ada pula tubuh rohania. Maka benarlah Bu Darni memelihara perutnya dari makanan yang diharamkan, gitu. Iyalah. Karena jasmani juga ini akan dibangkitkan. Nah, kembali kepada tema kita, jasmaninya Yesus akan dibangkitkan. Bang Juma, kan sekarang dicari-cari jasmani Yesus kan nggak ada kan Bang Juma? Iya, kita nggak tahu. Wallahu Nggak a'lam. ada. Kita nggak Sudah tahu. dicari sejuru sejarawan, ahli-ahli, tak ada menemukan jasadnya loh Bang Ibu, Juma. yang terangkat ke surga tadi itu kemanusiaan atau keilahian? Keilahiannya. Ya, keilahian. Jadi kalaupun nanti kedatangannya Bang Juma, nggak ada dicari lagi jasmaninya Bang Juma. Dia Ngapain hakim juga yang adil. dicari? Enggak lagi, enggak ada lagi itu dicari. Itu enggak lagi diulang-ulang itu. Sekarang dia sudah di surga, dia berkuasa. Sekarang gini. Dia mau datang. Jasadnya Lazarus sekarang di mana, Bu? Lazarus Jasadnya kan di sudah mana? Kuburnya di mana? Dikuburnya di apa sana lah. Didapat nggak? Sewaktu dia dibangkitkan kan Enggak, Lazarus. sekarang ini ada Bang, nggak kuburannya itu kan Lazarus? pada waktu itu kan manusia Iya, masih enggak. Bang Juma Masuk, di bumi. sekarang Itu kan ini di kuburannya bumi. Lazarus. Kuburannya Lazarus ada nggak sekarang? Iya, ada lah di Di mana? Sewaktu Yesus membangkit, keluarlah kau Lazarus. Sekarang Kan sama ini. tubuh-tubuhnya keluar. Sekarang ini kan dia mati lagi kan, Lazarus Iya, itu. Nah, mati di mana lagi lah di. kuburnya? Ya di tempatnya itulah di mana, di Yerusalem sana lah, di Israel sana. Bisa ditemukan. Ya kan sudah berganti-ganti loh Bang Juma. Nah, itu dia, begitu juga dengan jasadnya Yesus. Barangkali Kalau Yesus kan dia sekarang sudah berkuasa, udah kembali ke ilahiannya Bang Itu Juma. keilahiannya. Dia yang turun. Bang Juma tunggu. Iya, kalau dagingnya ngapain lagi Bang Juma cari? Kutanya dulu. Untuk Kan nanti apa? dia akan dibangkitkan nanti. Untuk apa dia dibangkitkan? Kutanya Bang Juma. Dia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Nggak ada dosa Yesus, ada aja Tadi Bang yang Juma ini. ditanggung dosa-dosa yang tadi. Bukan, ya bukan. Itu hanya perantaraan saja itu. Nah, itu dia Bahwasanya kita ini ditebus dengan cuma-cuma. Tunggu dulu, sakit kupingku jadinya. Capek aku Bang Juma. Aduh. Udah mulai ya. Iya. Nah, jadi Bang Juma, jadi kalau kami pelajari, nggak ada dipelajari mencari Iya. lagi nanti kebangkitan Nggak mungkin nanti, lah. nggak ada dicari lagi mayat Yesus. Dia kan sudah terangkat di surga. Nah, yang sekarang dia mau datang menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, yang menuruti perintah-perintahnya. Yang datang Jadi, ini kemanusiaan. yang sesuai dengan ayat ditulis dia anak manusia, karena kan dulu kan anak manusia dia di bumi ini masih tetap dia menyandang anak manusia itu. Udah. Tapi kemanusiaannya bukan lagi. Enggak lah itu Berarti di dunia itu kemanusiaannya. Bah. Aduh Bang Juma.
Aduh. Si Roma datang. Roma, gimana nyabangmu ini Roma? Capek aku. Sabar. Aduh. Masya Allah. Bang Juma udah banyak ketawa aku bikin. Kasih aku koin. Oke teman-teman, kasih Bu Darni koin teman-teman yang dibawa, kirimkan dulu saudara begitu. kita biar beliau terhibur. Jadi Bang Juma, Satu kalau mawar satu orang, silakan. 4.000 orang satu mawar satu orang. Ayo. Oh Bang Juma, kalau dinaikkan pun yang ahli profesor kemari Bang Juma, KO juga. tetap juga begitu nanti jawabannya pusing Bang juga Juma. dia. Pasti pusing juga. Bukan pusing, Tapi- memang begitu jawabannya Bang Juma. Walaupun dari ahli teologi dia udah tamat profesor sarjana Masya ini Allah. master es campur es teler entah apapun itu, tetap juga ini jawabannya Bang Juma. Masya Allah. Karena Iya, itu iya. yang kami pelajari loh. Iya, Gak iya, mungkin iya. lah kan masa Tuhan itu mau dibangkitkan lagi dagingnya yang di bumi, sementara dia sekarang berkuasa di surga loh Bang Juma. Berarti kemanusiaannya. Nggak lagi ada itu loh Bang Juma. Loh, itu nggak kemanusiaannya dicari-cari kan- lagi. Itu udah selesai. Kok bisa gitu? Kenapa dihilangkan anaknya orang? Gimana sih, Bu? Maria juga, Bunda Maria yang kudus itu juga nggak mencari lagi. Dia juga nanti sudah mengetahui akan 3 apa kali, dia Bu. jadi. Memang 3 kan kali. masih ada Bang Juma. Kan masih ada anak-anaknya yang lain Bang Juma. Dia selain dari Yesus. Tapi Anak-anak Hah? ini anak sulung ini, anak sulung. bukan. Taunya si Maria itu, dia anaknya itu hanya dipakai Tuhan untuk melahirkan Maria, untuk Waduh. melahirkan Yesus. Iya, Juru tapi selamat. kan yang terangkat ke langit itu bukan kemanusiaan, berarti dia masih cari anaknya yang manusia ini. Enggak, tapi udah gini aja, capek kali aku Bang Juma. Jadi yang kami pelajari Bang Juma, yang kami pelajari sekarang kami tinggal menunggu kedatangan Yesus itu. Nah, jadi nanti kalau aku hidup di dalam Kristus, hidupku di dalam Kristus di dalam dunia ini, maka dia akan datang. Itulah yang akan diangkatlah aku. Kalau memang Iya, aku hidup yang dalam datang Kristus, keilahian atau kemanusiaan. ya Datang di dia situ kan sebagai raja. anak manusianya ya raja dari segala raja dia. Yang raja di atas segala raja ini manusia atau Anak bukan? manusia gelarnya dibuat Tapi di dalam manusia ayat. betulan atau tidak? Anak manusia tetapi di dalam tubuh kemuliaan loh Bang Iya, Juma. dia manusia atau bukan? Enggak lagi dong manusia, dia tubuh kemuliaan. Itu dia makanya kemanusiaannya masih ada di bumi berarti. Untuk Karena apa Bang Juma mencari itu lagi coba? Untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang ditanggungnya. Enggak lagi loh Bang Juma, Loh, enggak ada kan- lagi tuh. Menanggung dosa aku sendiri nanti. Aku kan pokoknya sudah ibu ditebusnya. lagi. Tunggu, Ibu gini. lagi yang nanggung dosa. Dia kan sudah menebus aku dari awal dengan cuma-cuma. Udah. Nah, sekarang aku sudah tinggal enak sebenarnya. Karena Nah. aku sudah ditebusnya dengan Iya, ibu harga yang enak, tapi cuma-cuma. kemanusiaan Yesus Enggak ada dia papain itu Bang Juma, enggak Di ada. di dunia aja dia mati terkutuk, apalagi di neraka. Gimana sih, Bu? Itu karena nggak tahu Bang Juma Loh, kok arah saya nggak pelajaran tahu? itu kemana. Kok jadi saya yang nggak tahu? Di dunia aja dia mati terkutuk, gimana nanti di neraka dia? Nggak ada lagi dia dimasukkan ke neraka karena dosanya nggak ada. Lalu Dia kan dosa itu manusia. kemana? Perginya dia akan nanggung dosa itu. Dosa itu manusia pribadi lepas pribadi yang menanggungnya. Loh, Itu katanya dia awalnya mati itu terkutuk nembus dosa. ibaratnya gini Bang Juma. Sudah Oh. habis perkara penebusan dosa di situ. Tinggal penghakiman. Iya. Nah, itu makanya aku bilang dia akan bawa dosa-dosanya orang Kristen ke penghakiman karena manusia dibangkitkan untuk diupah berdasarkan perbuatan Iya, udah. masing-masing. Nah, Iya. dia menanggung dosa-dosanya orang Kristen. Dia harus berhadapan dengan mahkamah. Akunya yang berhadapan di tahta pengadilan Kristus. Bukan ibu yang Aku menanggung berhadapan. kok. Yesus yang menanggung. Aku sendiri menanggung Bang Juma. Makanya Yesus nanti itu Yesus mati Enggak menanggung loh. dosa manusia, Ibu. Salah Ibrani itu. 9:28. Demikian bukan. pula Yesus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung. Menanggung dalam bahasa Yunani itu adalah anapero. Anapero, Bu. Dia yang menanggung kemudian
Begitu juga ketika dia mengorbankan dirinya untuk menanggung. Jadi dia yang harus menanggung segala dosa yang dilakukan oleh Bang orang Juma, yang di itu sudah selesai ketika di kayu salib dikatakan nggak sudah bisa, selesai. nggak bisa. Semua sudah selesai. Dosa manusia itu Sekarang harus kita diadili. Dosa penghakiman. manusia harus Sebagai diadili. pekerja. Dia dosa manusia. Sedangkan di dunia saja dia berimbas dengan kematian secara terkutuk, apalagi nanti di sana. Nggak bisa bang, harus dihakimi. Maka manusia dibangkitkan untuk dihakimi. Tadi sudah kita baca kan, bagaimana kemudian orang yang berbuat baik dibangkitkan untuk diselamatkan. Orang yang bangkit menanggung banyak dosa dibangkitkan untuk dihukum. Anda baca coba di dalam Yohanes 5 nomor 28-29 itu. Manusia akan dibangkitkan dengan manusia yang punya kebaikan dibangkitkan untuk diberi kebahagiaan. Orang yang berbuat kemudian dosa, menanggung banyak dosa, dibangkitkan untuk kemudian dihukum di neraka. Kemanusiaan Yesus ini nggak usah bersedih. Tuhan kalian tetap ada kok. Ini cuman kemanusiaannya aja, gitu loh. Ini ayatnya Oke, Bang ya. Juma. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Iya. Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, jadi Kristus itu akan datang. Udah akan Iya. turun sendiri dari surga. Nggak ada yang lain yang turun. bangkit itu yang mati dalam Kristus. Tapi Ya. yang mati dalam dosa gimana? Yang mati Yang dalam mati dosa dalam gimana? itulah yang akan dihakimi, Bagus. digarami. Gitu dong. Siapa gitu yang mati dari dalam dulu. dosa di atas tiang salib? Ah. Siapa? Oh jangan, Lah, bukan itu. aku jangan. Bang Juma bawakan ke situ. Hai. Kan yang mati dalam dosa di atas tiang Iya. salib itu kan manusia. Bukan. Yesus tak Kok pernah bukan? melakukan dosa, Bang Juma. Yesus Tapi tak dia- pernah. Oke. Sekarang kita lihat dosanya. Oke ya? Boleh ya? Bolehlah. Oke. Di dalam Yohanes 6 nomor 70. Coba Ibu lihat. Aku yang memilih kalian yang 12 dan Yohanes. satu di antaramu adalah setan. Ngapain dia pilih setan? Maksudnya itu pengkhianat, itulah si Judas. Pengkhianat. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Pengkhianat. Jadi Yudas ini Ibu sudah mengakui dia berkhianat. Oke? Iya. Di mana dosanya kemudian? Di mana dosanya Yesus? Di mana Mana dosanya? ada? Apa dosa Yesus? Nggak ada dosa Yesus. Sekarang begini, dia datang ke dunia untuk apa? Untuk memperdamaikan manusia Dengan kepada cara apa? Elohim. Dengan cara apa? cara menebus manusia dari dosa. Oke, berarti dia yang memprakarsai sehingga Yudas kemudian mengkhianati dirinya. Bukan gitu Bang Juma. Lah, dia sudah mengatakan tadi, aku yang memilih. Tepuk tangan Bu Darni. Tunggu ya. Koin. Salah. Kasih koin. Enggak. Bukan. Aku jadi kasihan aku lah. Kalau aku kami orang Kristen nggak paham kalinya tentang penebusan ini Bang Juma. Tapi begitu datang Bang Juma obra-abri gitu, biar kacau orang Kristen itu. Tetapi enggak loh. Bukan Bu, bukan. Kita bicara apa adanya aja. Jadi Iya. Yesus yang memilih yang ke-12. Dia datang kemudian untuk menanggung dosa Bu Darni dan dosa saudara-saudara Kristen yang lainnya. Nah, ini ada satu rancangan dirancang sedemikian rupa, di antaranya iblis dilibatkan. Betul atau tidak? Ya tentulah ada iblis karena ada kejahatan. Gitu. Tepuk tangan. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke dalam daftar dosa-dosa dia, karena dia melibatkan iblis di dalam melakukan satu tindakan untuk nebus dosa. Yang kedua, imam-imam kepala mahkamah-mahkamah agama melakukan satu upaya pemalsuan atau kesaksian-kesaksian palsu. Itu dikarenakan keinginannya untuk membunuh Yesus. Betul atau tidak? Iya. Iya, Semua tepuk tangan lagi, itu harus berjalan karena udah dinubuatkan. berjalan. Berarti Yesus bekerja sama dengan iblis untuk supaya dia menanggung dosa di atas tiang salib. Betul tidak? Enggak, kalau itu enggak kuterima. Kalau itu enggak kuterima.
Kenapa bisa? Menurut yang aku, Bang Juma, menurut yang aku pelajari, Aduh. kematian Yesus itu dan penyaliban itu sudah dinubuatkan di kitab para nabi. Nah itu lagi. Apalagi sudah bercerita tentang nubuat. Ini bahaya ini. Yang Tunggu menubuatkan dulu. siapa? Yang Ya tapi menubuatkan memang siapa? ya memang sudah begitulah arus jalan itu harus dilalui. Harus memang seperti itu. Oke, berarti Yesus yang merancang terkait dengan keikutsertaan iblis di dalam penyaliban. Betul atau betul? Iya, bisa. Harus gitu. ada lah iblis itu. Yesus kan Oke. sudah membuat pilihan Oke. kepada manusia Oke, agar baik. mana Oke. yang mau kau Oke, pilih. Saya Kan ulang lagi. Yesus ikut bekerja sama dengan iblis di dalam memberikan diri Yesus untuk menjadi tebusan di atas tiang salib. Betul atau betul? Aku yang bekerja sama ini nggak terima, aku nggak kayak gitu ayatnya. Itu nggak mau aku. Batuk. Kopi. Minum air putih, Bang. Jangan kasih saya koin, kasih Mudarni koinnya, teman-teman. Minum air Allahu putih, Akbar. we. Kalau itu aku nggak terima loh. Loh, jadi bagaimana mungkin kemudian Yesus mengatakan aku yang memilih kalian yang 12, satu di antaranya iblis, kan gitu. Nah sekarang imam-imam kepala membuat kesaksian-kesaksian palsu. Demi untuk apa? Tercapainya tujuan Yesus mati di atas tiang salib. Kan begitu poinnya. Artinya bahwa ini adalah satu kesatuan utuh yang memang sudah dinubuatkan. Berarti Yesus mengambil bagian daripada apa yang terjadi terhadap dia yang menanggung dosa-dosa manusia di atas tiang salib. Betul atau betul? Iya sebenarnya Bang Juma sudah tahu lah gitu. Elohim itu namanya Oke. dia maha kuasa. Nah sekarang begini. Sekarang begini. 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Di antaranya adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya ke Ibu, Yesus ini bersalah atau tidak? Nggak ada salah Yesus. Nah, siapa yang menginginkan mati dan melakukan pembunuhan terhadap Yesus? Yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus adalah tentara Romawi dan Tentara Romawi. orang-orang Yahudi dan anjing-anjing di sekitar itu. Iya. Siapa rancangan itu semua? Rancangan itu memang harus diiyakan Satu, oleh Elohim. dua. Berarti Yesus yang merancang, betul? Bukan merancang, Lalu tapi apa lagi? memang harus begitulah perjalanan itu, nubuatan itu harus dilalui. Berarti sudah rancangan, udah rancangan kan? Nah, ternyata ada perintah. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah tangan yang mempernumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus terlibat enggak di dalam pembunuhan terhadap dirinya? Nggak ada terlibat Yesus. Ya, Yesus gitu. hanya menjalankan Ya. nubuatan itu. Udah, itu yang kami pelajari. Tadi katanya itu sudah diatur, itu sudah Iya. dibuatkan, itu sudah dirancang. Bang Juma kan mau terjadi. tipu-tipu. Bang Juma Bukan, kan mau tipu-tipu biar aku meleset. Ah, Bukan itu nipu, dia ini. bukan nipu, Bu. Supaya Ini- otak kita ini bekerja. Enggak bisa. Ini penonton 4.400. Enggak boleh. Enggak Masa boleh disuruh dibawa. menipu? Enggak. Bang Juma mau mengajak. Karya Allah. Enggak, sekarang begini. Kesimpulannya aja, Ibu kayak yang agak berat untuk menerima argumentasi saya. Gini, sekarang penyaliban secara utuh, ini kedatangan Yesus memang untuk disalib atau bukan? Kedatangan Yesus ya memang sudah dinubuatkan, titik. Oh, tepuk tangan. Oke, berarti sudah dinubuatkan untuk melanggar 6 perkara yang Tuhan jadikan itu adalah sebagai kebencian dan kekejian. Betul atau tidak? Bukan melanggar. Loh. Karena sudah nubuatan harus digenapi dan dijalankan. Udah, Dengarkan titik. saya, Bu, dengarkan. Kan sudah dirancang, sudah dinubuatkan, sudah direncanakan. Itu sudah menjadi suatu keharusan terjadi kan? Iya. Oke? Nah, sementara di sisi lain Tuhan juga berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Di antaranya adalah mempersembahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti ada rancangan untuk melanggar hal yang dibenci Tuhan. Ada rancangan yang akan dilakukan untuk melanggar sesuatu yang merupakan sesuatu kekejian bagi hati Tuhan. Betul atau tidak? Iya. Sudah. Sekarang begini, yang mana yang iblis di sini? Yang berfirman di Amsal 6 atau yang berkongko-kongko melakukan penyaliban? Karena tidak mungkin dua-duanya iblis, tidak mungkin dua-duanya Tuhan. Tidak Iya. mungkin Tuhan melakukan kemudian kerjasama dengan iblis demi untuk melanggar aturannya sendiri. Gimana, Udah. Bu? Yang Ya, udah. iblis di situ adalah
para tentara Romawi dan orang Yahudi dan para yang menyaksikan rakyat Yahudi pada saat itu anjing-anjing dikatakan dalam Mazmur. Oh. Tapi itu sudah dirancang, udah nubuatan. Ya, iya udah nubuatan harus digenapi, harus dijalankan. Nah, iblis ini kalau tidak melakukan kemudian eksekusi Yesus, apakah dosa ibu bisa ditanggung? Bukan begitu. Bukan begitu prinsipnya, bukan begitu teorinya. Ini sebenarnya iblis-iblis ini yang merasuki Yudas dan merasuki imam kepala ini pahlawan atau bukan sih untuk ibu? Kalau enggak ngapain ada ditulis ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena Enggak. begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tapi bukan sehingga untuk ia dibunuh, kan? mengaruniakan anaknya yang Bukan tunggal. untuk dibunuh, kan? Sama dengan Abraham mengorbankan anaknya. Tapi kan tidak jadi, diganti hewan. Kalau ini Iya, kebalik, ini walaupun justru diganti. hewan diganti manusia kebalik. Iya, kebalik, kalau ini kebalik, memang iya. harus digenapi. Nubuatan itu dia, harus makanya- digenapi. Sudah ada tertulis Bang Oke, Juma. Makanya saya katakan ke ibu. Boleh saya jawab kah? Boleh Boleh saya bantu silakan. jawab? Silakan. Silakan. Markus 14 ayat 10. Oke. Oh iya. Nah, terus Bang? Oh iya. Lalu pergilah Judas Iscariot sedang kepada maksudnya menyerahkan Yesus. Menyerahkan Yesus artinya free will, Pak. Free will. Bukan Terus? paksaan. Itu Bukan free paksaan. will. Free will. Betul, Oke. itu free will. Oh, free will. Nah, Jadi oke. Tuhan itu membebaskan manusia melakukan apa aja, silakan bebas. Makanya tetapi- Tuhan tahu oke. bahwa Judas akan mengkhianati dia, ya, dengan cara dia mengetahui maka ini akan terjadi, maka karya keselamatan itu akan terjadi. Gitu, Pak. Oke. Simple, Karya keselamatan ini, oke. Karya keselamatan ini melibatkan iblis, gitu. Hello. Karya keselamatan ini melibatkan iblis, begitu. Maksud untuk menyerah Yesus itu free will, bro. Iya, saya tahu free will, kehendak bebas. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika ada nubuatan jalan menyelamatkan orang yang menanggung dosa, melibatkan iblis. Imam mahkamah agama loh, ahli Taurat, orang Farisi, ya ahli kitab. Mereka kemudian kerasukan setan semua, sehingga mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk menyerahkan Yesus agar dibunuh di atas tiang salib. Kan ini yang mengelilingi ini iblis semua. Nah, sekarang ini terjadi melanggar perintah Tuhan. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian hatinya, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah katanya. Yesus tidak bersalah. Benar, Pak. Tapi itu ayatnya mengatakan free will. Judas melakukan itu. Terlepas Jadi dari tidak ada free salah will, ayat yang non-nubuat daripada itu, iya, Pak. oke, free will antara menyerahkan orang yang tidak berdosa dan menyerahkan orang yang tidak berdosa. Ternyata dia memilih menyerahkan orang yang tidak berdosa. Hasilnya apa? Keselamatan atau dosa? Yang memilih sana tuh siapa, bro? Itu kan free will-nya Judas, bro. Iya, saya tanya, Bung. Saya tanya sama Anda. Kan free will itu artinya kan ada 2 pilihan. Bebas dia memilih. Dan ternyata dia memilih berkhianat. Oke, dia memilih kemudian merasuki Yudas. Dia memilih melakukan kesaksian palsu. Dia memilih menyerahkan Yesus. Sampai Pilatus mengatakan di dalam Matius 28 nomor 17 dikatakan begini. Orang-orang ini menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu kan sifat iblis. Berarti iblis yang merasuki mereka. Nah, sekarang ketika iblis bekerja sama dengan orang-orang ini, dijatuhkan mereka oleh iblis supaya Yesus disalibkan, itu melanggar firman Tuhan yang ada di Amsal 6, mengakibatkan dosa atau kemudian menghapuskan dosa. Penyaliban ini mengakibatkan dosa karena Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara menjadi kekejian bagi hatinya. Kalau Anda baca di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Tetapi ternyata Yesus yang tidak bersalah dibunuh. Sekarang pertanyaannya, penyaliban terhadap Yesus yang melanggar firman Tuhan Keluaran 23 nomor 7, Amsal 6 nomor 16 sampai nomor 19 ini, itu mengakibatkan penebusan dosa
atau justru mengakibatkan dosa karena melanggar firman Tuhan? Silakan. Benar sekali, Pak. Apanya yang benar? Tapi Bapak saya kan jangan bertanya, lupa saudaraku, saya bahwa bertanya, Allah apakah itu, penyaliban ya, Allah itu mengakibatkan penghapusan dosa atau mengakibatkan dosa? Karena Tuhan marah. Jangan kau membunuh, itu kekejian bagi saya. Coba, jawaban Anda apa? Saya mau tadi dulu, kalau free will itu kan bebas karena Allah itu, ya, Allah itu adalah adil dan Allah itu adalah kudus. Gitu loh, Pak. Kita nggak bicara free will lagi, Bung, karena kejadian itu sudah terjadi. Free will-nya mereka sudah memilih menyerahkan Yesus. Udah final. Ini bukan sementara lah. Makan atau tidak makan, makan atau tidak makan. Sudah dimakan, Bang. Nggak usah lagi bahas free willan. Iya, ini sudah disalibkan Sang Yesus. Sekarang penyaliban itu menjadikan satu prosesi penebusan dosa, atau justru menjadikan penyaliban itu dosa besar. Ini dulu poin yang Anda selesaikan. Jangan priwil, nggak usah lah gitu, pusing Bu Dari nanti. Ini kita sudah menghadapi keadaan ada manusia disalib di atas tiang salib. Kan begini, di dalam penyaliban itu jelas ada. Penyaliban itu ada. Tapi kalau kita melihat di dalam data 11 dari Amsal 8, Amsal 11 nomor 8, kan kita tidak bisa memungkiri. Begitu juga Amsal 21 nomor 18. Begini, saya kasih ilustrasi sederhana. Kan Tuhan marah tuh. Jangan 6 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan, yang membuat Tuhan itu murka. Di antaranya menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh, kan gitu. Kemudian di Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Orang besar tidak akan kubenarkan. Artinya tidak akan aku tebus dosa-dosa orang bersalah dengan menjadikan orang yang benar sebagai korban. Tidak mungkin. Nah, sekarang permasalahannya ada pengorbanan nih. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pembunuhan terhadap oknum di atas tiang salib ini mendatangkan dosa karena melanggar firman Tuhan, atau justru penyaliban itu adalah penghapusan dosa? Kalau ini dia ada sabar Bu Dani, 1 menit. Kalau dikatakan itu adalah penghapusan dosa, itu tidak mungkin karena melanggar firman Tuhan. Firman Tuhannya jangan membunuh. Yesus pun mengatakan di dalam Matius 19, jangan membunuh. Tapi terjadi pembunuhan, maka otomatis itu melakukan perbuatan dosa di mata Tuhan. Berarti sudah bukan penebusan, itu sudah pasti. Kecuali yang dibunuh ini adalah orang fasik. Kecuali yang dibunuh ini adalah pengkhianat, maka tidak mengakibatkan dosa dan juga tidak mengakibatkan penebusan dosa. Amsal 11:8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu kemudian orang fasik pengkhianat menggantikannya. Begitu juga di Amsal 21 nomor 8 jelas dikatakan bahwasanya orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sehingga ketika yang disalibkan itu adalah orang yang fasik, yang disalibkan itu adalah orang pengkhianat, maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa kalau yang disalibkan itu pengkhianat. Dengan demikian tidak ada penebusan dosa dan tidak ada Yesus mati di atas tiang salib, tetapi hanya orang yang diserupakan, yaitu pengkhianat atau orang fasik. Begitu polanya. Makanya Anda bingung karena perintah Tuhan dilanggar. Dengan di sisi lain Anda diajarkan itu adalah penebusan dosa. Ini Anda berkongkol-kongkol dengan setan berarti. Pelanggaran Tuhan Anda anggap sebagai sebuah jurus atau tiket menyelamatkan Anda. Nggak bisa. Masakan pembunuhan terhadap orang Anda anggap sebagai tiket untuk selamat? Pembunuhan, pencurian, pemerkosaan Anda jadikan sebagai ajang tepuk tangan karena dosa Anda diampuni. Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang membuat hatinya itu kekejian, membuat hatinya murka. Di antaranya menyerahkan orang yang tidak berdosa, menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Anda tahu itu kan? Nah, sekarang Yesus dibunuh. Yesus ini orang tidak bersalah. Kata Tuhan, itu kekejian. Tapi kenapa kalian tepuk tangan?
Orang melakukan kekejian di hadapan Tuhan dengan membunuh orang yang benar, kalian tepuk tangan, hole, 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 dosa kita sudah ditebus. Dengan cara apa? Dengan cara melanggar perintah Tuhan, dengan cara melakukan perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Anda jadikan sebagai sandaran bahwa itu adalah keselamatan bagi Anda. Ini apa namanya? Terkecuali yang mati di atas tiang salib ini adalah orang fasik yang diserupakan dengan orang yang jujur, pengkhianat yang menggantikan orang yang jujur, barulah kemudian bukan dosa bagi mereka untuk membunuh orang ini, karena Tuhan yang melakukan, karena Tuhan yang mau pengkhianat ini yang menggantikan. Akan tetapi konsekuensinya adalah dosa kalian tidak ditebus karena yang mati adalah Yudas. Gitu kawan. Bang Juma,